Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, students, kelas 5. Today, kita akan bertemu lagi ya di English class untuk kelas 5 ya. Kelas 5 di meeting 5 ini dengan topik pembelajaran yang kita beralih ya. Kemarin kita sudah belajar tentang my hobby. Oke. Today untuk kelas 5 atau kelas 5 kita akan belajar tentang ordinal dan cardinal numbers. Oke, langsung saja ya. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris dikenal ada dua jenis angka. Angka yang pertama dikenal dengan nama cardinal numbers, sedangkan angka yang kedua memiliki nama ordinal numbers. So, apa perbedaan di antara keduanya? So, kita lihat ya. Nah, jadi sedikit pengertiannya ya, pengertian dari cardinal dan ordinal numbers. Nah, cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Kemudian, kalau ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Nah, kita biar nggak bingung, kita lihat pada gambar berikut ini ya, biar lebih mudah memahaminya. Jadi cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Kalau ordinal adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Oke. Nah, look at this. Oke ya, look at this. Ini adalah contoh example cardinal and ordinal numbers. Ini sama-sama berbentuk angka ya, untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah on the left side adalah cardinal number, on the right side atau di sebelah kanan adalah ordinal number. Nah, kalau cardinal tadi apa? Cardinal adalah menerangkan dalam jumlah bilangan bulat. Jadi ada angka 1 sampai, ini sebenarnya masih panjang ya. Tapi ini Mr. Aji kasih contoh angka 1 sampai 11. Jadi untuk cardinal number ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau ordinal number itu berbeda ya. Pengucapannya berbeda. Ada ini untuk untuk menentukan atau menjelaskan posisi. Nah, untuk menjelaskan posisinya ini membacanya kalau angka 1 adalah first. Angka 2 adalah second. Angka 3 adalah third. Angka 4 adalah fourth. Nah, ini agak mirip ya. Kalau 4 kan 4. Kalau yang posisi di ordinal number namanya fourth, pakai th, fourth. Penulisannya pakai th, fourth. 5, angka 5, fifth. Jadi pembacaannya agak mirip-mirip ya, tapi berbeda. Number 6 itu biasanya dibaca sixth. 7 dibaca seventh. Nah, agak sedikit ada th-nya ya, huruf th-nya. Kemudian angka 8, posisi 8 bisa dibaca 8. Sama. 9 ada ninth. 10 ada 10th. 11 ada 11th. Nah, untuk yang kiri tadi menjelaskan bilangan bulat, kalau yang kanan ini tadi untuk menjelaskan posisi. Nah, biar lebih jelas lagi kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada ordinal numbers ya. Ordinal numbers itu bisa menjelaskan, yang pertama ada menjelaskan tingkatan atau tingkat. Misalkan kalian mau kasih tahu ke paman kalau sekarang sudah duduk di kelas 2 SD atau kelas 2 SMA. Kalian perlu mengucapkannya dengan memakai ordinal numbers.
Nah, untuk menyebutkan tingkatan dalam suatu gedung. Nah, kan gedung itu kan ada yang tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, itu bisa digunakan ordinal numbers. Nah, for example seperti ini. Ini untuk menjelaskan tingkatan sekolah ya. Ini senior high school. Senior high school itu adalah SMA. Kalau SD adalah primary school. Nah, ini contoh saja ya, senior high school. Kelas 2 SMA. Ini bahasa Inggrisnya ini second years of senior high school. Second year of senior high school. Jadi kelas 2 SMA. Ditulis 2ND. Nah, 2ND itu pada apa tadi? Second. Kalau tadi 1 first, kalau 2 second kalau di ordinal. Second year of senior high school, berarti kelas 2 SMA. Terus ini ada 37th. Nah, ini ada lantai 37. Nah, ini berarti kan ini gedung tinggi ya. Lantai yang tinggi sekali, di gedung yang sangat tinggi. 37th floor. 37th floor. Lantai ke-37. Nah, ini untuk menjelaskan ordinal number yang kita ambil contoh untuk menjelaskan posisi atau tingkatan. Di sini adalah tingkat ya, tingkatan. Oke, next. Nah, ordinal numbers biasanya untuk menjelaskan tanggal. Nah, di bahasa Inggris kan ada tanggal ya, tapi tanggal di bahasa Inggris tanggalan ya, atau bisa kita jelaskan tanggalan. Tanggalan itu tidak semata-mata kita cuman tanggal 1 katakanlah, itu bukan one, bukan, tapi first. Kalau tanggal 2, second, bukan two. Nah, ini ordinal numbers juga digunakan untuk menyatakan tanggal. Seperti contoh ya, August 17th. Nah, 17 Agustus. Nah, misalkan 17 Agustus ini ditulis August 17th. August 17th. Nah, ini sama. Dan ini ada June 3rd. June 3rd berarti tanggal 3 Juni. June 3rd. June 3rd tanggal 3 Juni. Nah, dan seterusnya. Next. Nah, yang terakhir ini ordinal numbers itu bisa digunakan untuk menyatakan urutan. Nah, kalau kalian suka bikin video tutorial memasak atau cara memasak, terus membuat origami dan sebagainya, kalian perlu menggunakan ordinal numbers untuk mengurutkan setiap langkah yang ingin kalian bagikan. Nah, for example-nya ya, contohnya nih. First, turn off the stove. First, turn on the stove. First, turn on the stove. Pertama. Nah, first itu bisa dikatakan pertama. First, satu atau pertama. First, turn on the stove. Nyalakan kompor. Turn on itu adalah nyalakan, menyalakan atau nyala. The stove itu adalah stove, itu adalah kompor. First, turn on the stove. Pertama, nyalakan kompornya. Second. Jadi kedua. Second adalah kedua, bukan dua tapi kedua. Put your pot on the stove. Put your pot on the stove. Letakkan panci atau wadahnya di atas kompor. Put your pot. Letakkan pancinya atau wadahnya di atas kompor. On the stove. On the stove. On itu di atas ya, di atas kompornya. Kemudian third, turn off the stove. Third, turn off the stove. Nah, ketiga, matikan kompornya. Turn off itu adalah matikan. The stove itu apa tadi? Stove itu kompor. Third, turn off the stove. Ketiga, matikan kompornya. Nah, next. Nah, ini tadi ya. Ini untuk menunjukkan posisi. Nah, biasanya ada yang laki-laki suka menonton MotoGP, itu ada juara 1, juara 2, juara 3 ya. Nah, itu kan ada juara 1, 2, 3. Nah, ini penulisannya begini. Juara 1, Marquez. Juara 2, Dovizioso. Juara 3, Viñales.
Nah, untuk penulisannya untuk menggunakan ordinal number ini seperti ini. 1 ST itu adalah first. First Marquez, second Dovizioso, 2 ND. 2 ND itu adalah second. Third 3 RD. Third Viñales, juara 3 Viñales. Nah, itu seperti contohnya ya, seperti itu. Next. Nah, ini cardinal numbers. Nah, cardinal numbers di sini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how many, berapa. Satu hal yang perlu dicamkan adalah angka kardinal selalu bulat ya. Jadi angka kardinal itu adalah angka 1, 2, 3. Pengucapannya sungguh sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Something like that, seperti itu ya. Kemudian ini contohnya, example-nya dari cardinal numbers. Ini salah satu contoh ya di percakapan. Hey Ronnie, how many watermelons you want to buy? Halo Ronnie, hai Ronnie, berapa semangka? Watermelons kan semangka ya. How many watermelons you want to buy? Berapa semangka yang ingin kamu beli? You want to buy, kamu ingin beli. Berapa semangka yang ingin kamu beli? Kalau kita menanyakan how many, berarti jawabannya memakai cardinal numbers, yaitu 5 watermelons, bukan 5, tapi 5. Kan kita tidak mungkin menjawabnya dengan ordinal, tapi kita menjawab dengan cardinal numbers, yaitu cardinal number kemudian 5 watermelons, 4 watermelon, 3 watermelons. Nah, seperti itu. Oke ya. Itu untuk contohnya saja. Nanti silahkan Ananda semua mempelajari video pembelajaran dari Mr. Aji tentang ordinal and cardinal numbers in English ya. Seperti itu. Jadi ada angka ordinal dan cardinal. Nanti silahkan dipelajari dengan baik, dilihat sampai dari awal sampai selesai. Untuk next meeting atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menulis untuk ordinal dan cardinal numbers-nya. Oke, thank you very much. Semoga semua bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan ceria. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.